Pagi Nik, perkenalkan kami dari kelompok 2 PPAB kelas D. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Supwanul Hakim dengan NIM Aksian 114 bersama rekan-rekan saya. Pada video kali ini izinkan kami untuk menjelaskan tentang IPAL domestik yang berada di kawasan teknik lingkungan. IPAL merupakan instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah seluruh air limbah domestik, khususnya grey water, yang berada di kawasan teknik lingkungan. Mau tahu bagaimana proses pengolahan air limbah ini? Untuk dari itu, let's check this out. Oke, jadi yang pertama itu ada saluran pengumpul atau biasa disebut sump-well. Nih, jadi teman-teman bentukannya seperti ini. Unitnya nanti kita langsung masuk ke layout IPAL yang di belakang teman-teman. Stay tune teman-teman. Setelah air dikumpulkan di subwell, kemudian air dialirkan menuju grease trap. Bisa dilihat terdapat 3 unit grease trap di sini. Grease trap ini berfungsi untuk memisahkan minyak dan lemak dalam kandungan air limbah. Setelah memasuki grease trap, kemudian air dialirkan menuju tangki aliran rata-rata atau equalization tank. Jadi equalization tank ini berfungsi untuk menyeimbangkan debit dari air limbah yang dihasilkan agar tidak terjadi shock loading dan tidak terjadi fluktuasi debit yang berarti yang menyebabkan kerusakan pada unit di reaktor sebelah ini. Pada dalam reaktor, air dipompakan menuju inlet yang ada dalam reaktor. Kemudian inletnya itu berfungsi untuk menyamakan aliran agar tidak terjadi fluktuasi debit di dalam reaktor. Selanjutnya memasuki tahap aerasi menggunakan oksigen. Lanjut lagi. Setelah itu air dialirkan menuju reaktor MBBR atau yang disebut moving bed bioreactor dengan bantuan chip plastik untuk melekatkan bakteri-bakteri pengurai zat organik maupun polutan-polutan lainnya di dalam air limbah untuk dapat diproses secara aerobik dengan bantuan oksigen. Selanjutnya kita memasuki unit sedimentasi pertama, di mana di unit ini terdapat settler yang berfungsi untuk membuat aliran menjadi laminer dari aliran turbulen dengan nilai Reynolds di bawah 1400 agar polutan-polutan yang telah diproses sebelumnya itu dapat mengendap dan menjadi lumpur. Setelah itu, untuk memaksimalkan proses yang telah dilakukan di sedimentasi pertama, kita ada di sedimentasi kedua. Selanjutnya dari sedimentasi kedua ini, aliran efluen dialirkan menuju unit selanjutnya di luar reaktor. Oke, jadi selanjutnya ada masuk tahap filtrasi. Jadi filtrasi ini dari yang sedimentasi kedua untuk fungsinya sendiri untuk menghilangkan dari sedimen-sedimen yang tersisa agar tidak tercampur lagi dan dipisahkan di dalam unit filtrasi ini. Untuk selanjutnya yaitu ada deklorinasi yang ini ada panel-panel dan untuk yang di sini ada dalam baknya. Ini ada selanjutnya ada disinfeksi. Ini untuk bukanya gimana jujur? Bisa juga sih. Nah, oke, jadi ini isinya adalah pada baknya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah dari unit disinfeksi yaitu ada kolam ikan atau biasa dikenal dengan fish pond. Setelah dari fish pond sendiri ini ada penyaluran dari ke drainase, ini menuju ke drainase yang biasanya diperuntukkan untuk biasanya irigasi ataupun dialirkan ke sungai langsung. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.